Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Rahma Retno dengan NIM 2024 0101 024. Nah, di sini saya ingin membahas materi mata kuliah pasar uang dan pasar modal dari sesi 1 sampai sesi 7. Nah, materi yang bakal dibahas itu meliputi bank sentral, kebijakan moneter, pasar keuangan, Systemically Important atau FMI, dan strategi pengembangan pasar keuangan Indonesia dari 2018 hingga 2024, dan pelembagaan karakteristik pasar dan peran pemerintah dalam pasar keuangan, dan juga instrumen pasar modal, sampai analisis investasinya. Nah, menurut saya materi ini tuh penting banget buat dipelajari karena berhubungan langsung sama kondisi ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia. Jadi lewat materi ini tuh kita bisa ngerti gimana cara BI itu menjaga stabilitas ekonomi, ngatur inflasi, suku bunga, sampai menjaga nilai tukar rupiah. Selain itu, di materi kita ini tuh juga belajar tentang pasar uang dan pasar modal yang sekarang udah makin dekat sama kehidupan sehari-hari atau mendekati kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi sekarang investasi itu kan udah gampang ya, kayak gampang banget buat diakses kayak lewat aplikasi digital. Jadi bukan cuma perusahaan besar aja yang bisa investasi, tapi mahasiswa dan masyarakat umum juga udah mulai banyak yang tertarik investasi saham, reksadana, dan instrumen lainnya. Melalui pembelajaran ini, kita jadi lebih paham tentang bagaimana keuangan bekerja, bagaimana cara memilih investasi yang tepat, dan pentingnya memahami resiko sebelum melakukan investasi. Jadi materi ini tuh nggak hanya penting buat dipelajari di perkuliahan, tapi juga berguna buat kehidupan sehari-hari dan persiapan masuk ke dunia kerja nantinya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan sesi pertama. Pertama ini kita belajar tentang bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu atau BI, lembaga negara yang independen, artinya BI itu bebas dari campur tangan dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Nah, tujuan utama BI itu menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan rupiah itu mencakup ada dua hal, yaitu kestabilan harga barang dan jasa atau inflasi, dan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, BI itu punya 3 tugas ya utama, yaitu 1. Menjalankan kebijakan moneter, 2. Mengatur sistem pembayaran, 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, BI juga bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain seperti lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, di sesi ini juga dibahas tentang ekonomi syariah, yaitu ekonomi yang berjalan sesuai prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Jadi inti dari sesi pertama itu bagaimana kita tuh memahami pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga ekonomi Indonesia itu tetap stabil dan aman. Nah, di sesi kedua itu kita belajar tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu cara yang dilakukan Bank Indonesia buat ngatur jumlah uang yang beredar di masyarakat supaya ekonomi tetap stabil dan rupiah tidak turun. Jadi tujuannya tuh buat ngendaliin inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini pakai sistem yang namanya Inflation Targeting Framework atau ITF. Jadi BI itu punya target inflasi tertentu yang harus dijaga. Nah, instrumen yang dipakai BI itu kayak BI 7 days reverse repo rate. Nah, sama operasi pasar terbuka dan giro wajib minimum. Nah, di sesi ini juga dijelasin tentang inflasi. Inflasi itu kondisi ketika harga barang naik terus secara umum. Nah, kalau inflasi terlalu tinggi, masyarakat itu jadi susah karena daya beli turun. Tapi kalau terlalu rendah juga nggak bagus buat ekonomi. Makanya Bank Indonesia harus bisa menjaga inflasi tetap stabil. Nah, pada sesi ketiga itu kita membahas tentang pasar uang. Pasar keuangan itu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Jadi pasar uang itu biasanya digunakan untuk kebutuhan dana dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, pasar uang punya peran penting dalam menjaga kelancaran sistem keuangan dan membantu perusahaan maupun bank untuk memenuhi kebutuhan dana operasionalnya. Materi ini juga menjelaskan beberapa instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI
deposito berjangka, call money, dan commercial paper. Selain itu, dibahas juga fungsi pasar uang dalam menjaga likuiditas dan membantu Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneternya. Nah, dengan adanya pasar uang, aktivitas ekonomi dan perbankan bisa berjalan baik. Jadi di sesi 4 ini membahas tentang Thematically Important atau FMI dan strategi pengembangan pasar keuangan Indonesia 2018 hingga 2024. Jadi Systemically Important Financial Market Infrastructure itu atau FMI yaitu infrastruktur pasar keuangan yang punya peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. FMI mencakup sistem pembayaran, clearing, settlement, dan pencatatan transaksi keuangan yang harus berjalan aman dan lancar agar tidak mengganggu perekonomian. Nah, materi ini juga membahas pengaturan FMI yang dilakukan untuk mengurangi resiko dalam sistem keuangan, seperti resiko gagal bayar dan gangguan transaksi keuangan. Jadi, itu tuh dijelaskan tentang strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan 2018 hingga 2024 yang bertujuan memperkuat pasar keuangan Indonesia agar lebih stabil, efisien, modern, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi strategi ini itu dilakukan dengan meningkatkan likuiditas pasar, memperluas instrumen keuangan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Nah, di sisi 5 ini kita membahas tentang pasar modal. Nah, pasar modal adalah tempat jual beli instrumen keuangan jangka panjang, dan fungsi pasar modal itu ada dua. Satu itu buat perusahaan mencari modal, dan dua itu buat masyarakat melakukan investasi instrumen di pasar modal. Nah, antara lain itu kayak saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Lembaga utama pasar modal Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau BI atau BEI. Perusahaan yang membutuhkan dana bisa menjual saham ke masyarakat lewat pasar modal. Sedangkan investor saham dengan harapan mendapatkan keuntungan keuntungan investasi saham bisa berasal dari capital gain atau kenaikan harga saham, dan dividen atau pembagian laba perusahaan. Nah, pasar modal juga penting buat pertumbuhan ekonomi karena membantu perusahaan berkembang dengan membuka lapangan kerja. Nah, di sisi 6 ini kita membahas tentang berbagai instrumen yang digunakan dalam pasar uang. Nah, instrumen pasar uang itu merupakan alat keuangan jangka pendek yang biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana atau menjaga likuiditas. Beberapa instrumen pasar uang yang dibahas itu antara lain sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, commercial paper, dan komeni. Setiap instrumen memiliki fungsi, keuntungan, dan resiko yang berbeda-beda. Nah, SBI itu merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh BI sebagai instrumen pengendalian moneter. Nah, sertifikat deposito itu digunakan bank untuk menghimpun dana masyarakat dengan jangka tertentu. Commercial paper merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan. Nah, dan sedangkan komeni itu digunakan antar bank untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Nah, jadi materi ini tuh menjelaskan bahwa instrumen pasar uang itu memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen pasar modal. Karena jangka waktunya tuh kayak lebih pendek dan lebih fokus pada kebutuhan likuiditas. Dengan memahami instrumen pasar uang, pelaku ekonomi dan investor juga dapat memilih instrumen yang sesuai untuk kebutuhan dana jangka pendek, juga menjaga kestabilan keuangan. Nah, pada sesi 7 itu kita membahas tentang cara melakukan analisis investasi agar investor bisa menentukan pilihan investasi yang tepat. Analisis investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental itu dilakukan dengan melihat kondisi perusahaan seperti laporan keuangan, laba perusahaan, prospek bisnis, dan kondisi ekonomi. Nah, sedangkan analisis teknikal itu dilakukan dengan melihat grafik pergerakan harga saham, volume perdagangan, dan tren pasar. Nah, materi ini juga menjelaskan hubungan antara
return, dan resiko investasi. Nah, semakin besar keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar juga resiko yang mungkin dihadapi investor. Karena itu, investor perlu melakukan diversifikasi portofolio agar resiko investasi itu bisa dikurangin. Nah, selain itu juga dibahas tentang strategi investasi yang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, agar investor bisa memperoleh keuntungan secara optimal. Di era digital sekarang itu, kita investasi juga semakin mudah dilakukan melalui aplikasi online. Tapi investor tetap harus memahami resiko dan tidak asal mengikuti tren investasi tersebut. Nah, oke, jadi itu pembahasan materi pasar uang dan pasar modal dari sesi 1 sampai 7. Dari seluruh materi yang sudah dipelajari, kita bisa memahami bagaimana Bank Indonesia itu berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneter, pasar uang, dan pasar modal. Selain itu, materi ini juga membantu kita lebih memahami sistem keuangan serta berbagai instrumen investasi yang ada di Indonesia. Semoga rangkuman dan penjelasan ini bisa menambah pemahaman teman-teman tentang materi pasar uang dan pasar modal. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.